Kali ini saya ada kabar yang sangat baik ya untuk para pemirsa semua, di mana di sini Mahkamah Konstitusi itu menilai calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka itu telah memenuhi syarat sebagai cawapres pada pemilu presiden 2024. Dan bagi para pemohon 01 dan 03 jangan lagi ada kata-kata diskualifikasi untuk Gibran lagi, karena di sini sudah MK memutuskan bahwa Gibran Raka Buming Raka itu telah memenuhi syarat. Mari kita simak bersama ya pemirsa semua terkait dengan pembacaan dari pihak termohon dan terkait. Dan di sini banyak yang tertolak pemirsa ya terkait dengan gugatan-gugatan dari 01 khususnya. Mari kita simak bersama. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan bukti P318. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 86 sampai dengan bukti PK 91 serta saksi. Ini pemirsa adalah pembacaan dari pihak termohon dan tanggapan dari pihak terkait dan kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang terjadi dalam kegiatan forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Terlebih lagi, tidak cukup terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, terdapat pejabat wali kota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan jersey, bertuliskan nomor punggung 2, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P311-311, pihak terkait mengajukan bukti PT 50A sampai dengan bukti PT 50G, serta ahli Raden Gani Muhammad. Bawaslu tidak menyampaikan keterangan, namun mengajukan saksi Saki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait serta saksi pihak terkait dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi pihak terkait Raden Gani Muhammad yang merupakan penjabat Wali Kota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024 telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan jersey tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi tersebut menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya terdapat banding kepada Bawaslu Provinsi yang hasilnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain dan direkomendasikan kepada KSN Fide Risalah Sidang Perkara nomor 1/2024 bertanggal 4 April 2024 halaman 173. Terhadap pernyataan saksi tersebut, menurut Mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya atas kejadian yang dipersoalkan oleh pemohon aku. Meskipun demikian, perlu adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun penjabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga
dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang mana dalil-dalil pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak secara tertulis maupun dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021 terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terdapat penjabat kepala daerah yang mengintervensi pihak pemerintah daerah atau Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye pasangan calon nomor urut 1. Pemohon di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov Nusa Tenggara Barat atau NTB. Beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesnek Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 serta tegak lurus dengan Presiden Jokowi. 5 pejabat di 2 kabupaten atau kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh penjabat kepala daerah untuk membahas pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Penjabat kepala daerah meminta penjabat kabupaten kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin. Namun pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Bahwa terhadap dalil pemohon pada subparagraf 3.16.10.3 dan subparagraf 3.16.10.4 yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel online suatu media massa nasional, mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, di mana, serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut mahkamah, bukti demikian tidak meyakinkan kebenaran dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara pada pemilu tahun 2024, padahal Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pemohon bukan menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota Menteri Kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut.
Menteri Perdagangan mengkampanyekan anak buahnya pada pemilu legislatif, dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P54, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK92, bukti PK100, dan bukti PK101. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilu kada yang akan datang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, di Semarang, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P27 sampai dengan bukti P29 serta saksi Mirza Zulkarnain dan Anis Prijo Ansari. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK33, bukti PK34, bukti PK65 sampai dengan bukti PK70 serta saksi Nur Holik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya, serta saksi yang diajukan pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Mungkin saya rasa cukup dulu ya terkait dengan pembacaan dari pihak pemohon dan tanggapan dari pihak terkait yang dibacakan oleh MK dan keputusan dari MK itu sendiri. Ya, seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa ya, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi.